Dan juga saya ingin mengundang kepada Aulia Sarah, pemeran Badara Wuhi di film KKN Desa Penari. Dan yang ketiga ada Kinanti, pengisi original soundtrack film KKN Desa Penari. Iya, saya persilakan duduk. Luar biasa. Oke, sebelum kita mau tanya-tanya, udah ada sekali lagi, udah pernah nonton kan? Yang dari awal viral, ngikutin dari zamannya di ini ya, tripnya ya. Dari rekan-rekan dari MJ Entertainment yang akan kita bahas adalah KKN Desa Penari pada hari ini yang luar biasa. Aku langsung aja mau tanya ke Bapak Manoj ya. Boleh saya persilakan kepada Pak Manoj, bagaimana Bapak untuk memulai MD Entertainment dari nol ya, hingga menjadi salah satu production house terbesar di Indonesia? Membuat dari sinetron, kami dari sinetron dulu, series pertama Dia, 3-in-1, Ikhlas, Hikmah, Bang Merah, Bang Putih, Malin Bunan, dan Hidayah, apalagi ya Hikmah, Cinta Fitri, terusnya. Jadi mulainya itu saya pengen MD itu biar udah punya pengalaman, saya anggap saya benar-benar dari nol. Ya, saya pengen MD itu untuk dapat warna. Jadi orang kalau zaman itu nonton sinetron, saya pengen punya bahwa identitasnya harus keluar gambarnya. Oh, ini produk MD. Jadi visinya udah mau yang terbaik, mau menaikkan mutu dan tampilkan harus berani beda. Jadi mulai dari sinetron, akhirnya ke film, terus ke series, musik, animasi. Jadi semua itu one stop shop dari MD, yang apa yang saya bayangkan akhirnya terjadi. Dan sekarang terakhir film KKN ini menjadi film terlaris sepanjang masa dengan 9,2 juta penonton. Wow, udah 9,2 juta ya. Data yang aku dapatin 8,1. Berarti sekarang udah 9,2 karena udah keluar di beberapa aplikasi nonton film ya. Ya, itu hanya di bioskop doang. Di bioskop kalau aja. itu di aplikasi streaming lain-lain. Oh iya. Bukan. Dan itu. Mudah-mudahan nggak ada dibajak. Nggak ada dibajak. Nggak mungkin ada dibajak hari gini ya. Masih mau nonton bajak. Oke, tapi itu emang keren banget sih filmnya. Nah, dari sini apakah ada proses pembelajarannya nih, Pak Manoj, untuk dalam proses perjalanan dari MD Entertainment? Apakah ada pembelajaran yang bisa diambil tentunya? Kalau bagi saya di bidang ini pertama nggak ada yang profesor, dan juga saya belajar bukan kadang belajar, terus kami belajar sesuatu yang baru. Jadi banyak kegagalan, banyak kesalahan, banyak yang kami lakukan, tapi itu proses. Kalau ada kesalahan bagi saya itu proses untuk kebenaran. Jadi sebelum kita ada kebenarannya pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya dulu, baru setelah itu kami bisa tahu apa yang kita harus buat. Jadi proses belajar itu terus berkembang, apalagi zaman sekarang dengan digital dan social media. Jadi ada banyak hal. Kalau di bidang ini kami udah merasa kita udah hebat, udah hancur kita. Jadi biarpun kita di posisi atas, kita harus tahu, wah ini bisa dikejar terus. Jadi gimana caranya harus terus semangat terus. Kayak bagi saya kayak di maraton, kalau kita lari maraton, itu kan larinya harus terus, jadi stamina harus dijaga supaya posisi nomor 1 ini terus bisa dipertahankan dengan strategi, dengan mau change. Bagi saya change ini hal yang sangat-sangat penting. Nah, berarti perubahan ya, harus ada perubahan tiap tahun. Yang sama nih, seperti kayak mungkin yang kita tahu semua, teman-teman semua, bahwa akan ada perubahan dari kemarin ya, dari sebelum pandemi hingga pada akhirnya pandemi dan hingga pada akhirnya menjadi new normal. Nah, kepada Pak Manoj, untuk bagaimana sih untuk tetap menghasilkan karya-karya yang berkualitas hingga menjadi box office? Saya lihat gini ya, saya kira kepercayaan yang saya ada tentang diri dan tentang industri ini. Bagi saya entertainment ini sangat-sangat
kita di industri yang sangat tepat, apalagi di dunia yang globalization ini, kita nggak tahu besok mau kemana dan konten kita bisa nyebrang di mana aja. Contohnya kakek di Desa Penari di Malaysia bisa film Indonesia terlaris yang mengalahkan banyak film asing dengan 21 juta ringgit. Itu jumlah penonton yang nggak sedikit, hasil box office yang sangat-sangat tinggi. Dan juga di Singapura film Indonesia yang nggak pernah laku udah mulai ditontonin. Jadi ini contohnya sesuatu bahwa kita harus siap globalisasi. Kita punya konten udah mudah dengan platform banyak, ada konten Eropa, konten Spanish, konten drakor dan lain-lain. Kita udah bisa terima dengan subtitle. Jadi orang mau nonton produk Indonesia asal produknya bagus. Oke, berarti memang sekarang tuh perfilm Indonesia tuh udah makin naik lagi ya? Sangat naik, dan tahun ini saya harap so far trackingnya film Indonesia bisa jadi tuan rumah atau sudah unggul dari film asing. Itu sesuatu yang sangat positif bagi kita. Biasanya kan selalu dominasi, kami paling 38%, 40%, 60% film asing. Tapi kalau tahun ini kami bisa lebih dari 55% atau 53%. Wah, itu kita jadi tuan rumah. Iya, luar biasa ya. Dan juga pada saat ini waktu syuting dari KKN Desa Penari ini, itu sebelum pandemi kan? Betul. Habis itu pandemi. Sempat ada kendala nggak pada saat itu? Saya kira kendalanya ya gimana ya. Bayangkan kami cepat-cepat syuting dengan membuat skrip yang kita keroyok supaya jadi skrip yang bagus, karena threadnya kan luar biasa ya. Ceritanya bagi saya jarang-jarang bisa dapat cerita yang sebagus KKN ini. Jadi saya mau fans jangan kecewa, dan hasilnya juga maksimal production value dari sound. Kami pakai sound engineering orang Jepang yang kita bisa berasa soundnya sedetail apa. Itu sangat-sangat penting bagi saya. Jadi kami udah siap tayang sebelum pandemi, terjadi pandemi. Nah itu gimana nih? Ya, dan saya dapat tawaran hampir mau direct ke streaming, tapi kami nggak lakukan itu. Saya tetap pertahankan ke bioskop karena saya percaya. Dan tantangan yang keduanya aja waktu bulan Februari 2002 kami mau rilis 24 Februari, udah confirm, udah ada date, the poster lagi yang kedua kali harus batal lagi. Ya itu waktu kami mau rilis di bulan Lebaran, itu netizen fans semua udah bilang, nggak usah nonton lah, udah males nonton. Semua komennya begitu, nggak usah nonton di social media. Dan di social media orang komen nggak mau nonton. Saya tanya sama tim digital kami, Ren, ini gimana nih? Pak, itu benci tapi cinta. Biasanya kalau film tuh ditunda-tunda, itu biasanya hancur. Saya karena KKN ini nggak tahu dapat mujizat apa, bisa sampai mungkin benar-benar. Jadi itu tantangan yang luar biasa yang kita tahu. Barang Mas ini gimana, kalau salah kayak apa, tapi ya mungkin. Oke, baiklah. Mungkin aku coba mau nanya dulu deh. Yang baca treatnya KKN Desa Penari siapa? Baca treatnya? Dua versi kan? Iya. Dua versi kan? Menurut kalian gimana? Sesuai gak treatnya dengan filmnya? Mantap banget ya. Itulah makanya yang membuat orang tuh antusias banget. Karena pas aku nonton, karena itu ternyata udah cukup lama banget ya. Tiba-tiba pas lagi nonton kayak, wow, ini kayak mengenang baca-baca treatnya ini gitu loh. Kayak, oh iya bener nih ada ginian, oh iya bener nih ya kan. Gitu ya, ngerasain banget ya. Jadi benar-benar vibes-nya juga dapat banget. Dan setuju banget. Dan saya kan bukan, saya kreator ya. Jadi kalau saya lihat sesuatu yang menarik, saya susah kan ambil angle penonton fans kayak apa, pembaca, tapi saya coba ngalamin di posisi mereka. Jadi kita pas edit film ini nggak mau panjang-panjang, takut orang boring ya. Dan juga durasi 3 jam, nanti layar di bioskop gimana, showsnya berkurang, tantangannya banyak. Dan kami membuat KKN di Desa Penari Luwe Medeni ini bukan karena gue mau bikin extended, bukan, karena
fans pada minta dan saya lihat konten yang benar-benar berisi. Jadi judul ini Luwe Dowo Luwe Medeni ini tepat, kan lebih panjang dan lebih mengerikan. Dan saya nontonnya memang lebih panjang sekarang dan lebih mengerikan juga, lebih lengkap gitu. Tapi jujur Pak, aku tuh nontonnya di versinya udah panjang, nggak berasa panjang sih. Ya, justru kalau kita nonton film yang panjang tapi kita nggak berasa panjang, berarti kita enjoy banget sama movie-nya, benar-benar movie. Jadi kayak oke, jadi memang udah aku enjoy aja sih, nikmatin banget filmnya, keren banget sebenarnya. Betul, apalagi kalau film yang ya kalau kita nonton Avengers 3 jam kita nggak merasa panjang karena kita suka, atau Titanic yang 3 jam. Tapi film yang 1,5 jam kalau mau boring ya tetap boring, jadi balik lagi. Pokoknya memang kalau kita nonton filmnya 3 jam memang kayaknya kadang cepat, tapi kayak berasa kok duduk kayak nggak enak ya, udah anyang-anyangan pengen pipis. Main handphone. Main handphone tuh biasa kalau udah agak boring main handphone. Oke, Pak Manus, thank you. Aku mau lanjut ke saat ini ke Kak Aulia Sarah nih. Ini sempat viral loh tariannya ya. Ya, sampai tenenenenet gitu ya Kak ya. Itu viral banget pada saat ini ya. Jadi ini adalah sebagai pemeran ya Badara Wuhi di film KKN Desa Penari. Nah, sebelum aku masuk ke pertanyaan ini, aku mau nanya nih Kak. Apa tuh? Ini kan menjadi salah satu goals-nya ya di sini. Itu ada pengalaman-pengalaman mengerikan gak sih? Untuk pengalaman mengerikannya bukan pada saat proses syuting ya justru. Ini terjadi di aku real. Di luar syuting gitu, aku lagi tidur, terus tiba-tiba aku kayak mimpi, tau kan kayak rep-repan itu, yang kayak susah bangun, kayak lo merem tapi kayak matanya kebuka-kebuka gitu. Nah aku tuh melihat visual di depan aku ada Badara Wuhi, tapi exactly the same kayak aku mukanya, dia pegang selendang dan dia senyum. Gitu. Gue merinding loh. Oh ya? Iya. Serius ya, sampai gitunya ya. Jadi makanya pendalamannya dapat banget. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi pada saat itu juga, ini pas lagi syuting, ini setelah syuting ya berarti ya. Apa setelah syuting baru pandemi ya waktu itu ya. Iya. Jadi makanya waktu itu kayak benar-benar ke sana terus kayak dapat ketemuin gitu ibaratnya ya. Oke, itu biasanya kalau misalnya pemeran-pemeran film menjadi setannya akan merasakan seperti itu biasanya ya. Akan ketemu gitu, akan gimana, ada pengalaman-pengalaman mistis-mistisnya juga nanti di sananya. Mungkin tambahannya ada sih waktu proses syuting, kan ada yang adegan aku nari kan. Betul. Kalau take-nya itu memang aku menari dari mulai awal sampai selesai itu kurang lebih kayak ada 5 menit kali ya. Dan itu take-nya berkali-kali kan, shotnya dari sana sih, di segala macam kan banyak gitu. Aku tuh capek banget sebenarnya, karena kan harus nari serius gitu kan. Karena aku dasarnya berpenari gitu. Kok tiba-tiba udah take yang kelima kali tuh badan capek, begitu denger action gitu. Tiba-tiba tuh kayak dapat energi dari mana, itu kayak gue penari. Terus kayak jadi wah lincah banget narinya. Jadi lincah, nari gitu. Kayak ada bantuan gitu rasanya. Iya gitu. Ayo, penting kuat mental juga berarti ya sebenarnya ya kalau mau jadi pemain film yang horor ya. Oke. Kak, oke kita langsung aja ke pembahasan masalah acting juga untuk dari kakak nih. Kan kakak mungkin ngalamin pada saat kita lagi masuk dalam dunia perfilman tiba-tiba pandemi. Nah itu ada formula baru nggak sih di dunia perfilman di masa pandemi sekarang gitu? Mungkin penyesuaian pada saat masa pandemi kemarin itu kayak misalnya ada project baru, terus casting kan sebenarnya harusnya aku datang ke PH-nya ya kan untuk ketemu langsung. Cuman yang kemarin tuh pembelajarannya adalah tiba-tiba kita casting harus bikin video casting di rumah sendiri, terus dikirim email gitu. Effort dong, ya kayak harus minta tolong siapa untuk pegangin kamera. Pakai ring light, harus pakai ring light. Iya, jadi kayak konten gitu Itu sih cukup kerepotan aku dengan hal itu. Cuman pandemi kemarin kan hampir 2 tahun, jadinya kayak kok terbiasa ya hal baru ini. Jadi seru ya. Jadi seru gitu. Oke, kita kayak pandemi itu dipaksa kita mandiri ya. Iya benar. Jadi semua dipaksa harus serba bisa. Betul. Mungkin kayak tadinya males, jadi mau nggak mau lo nggak boleh males gitu ya. Mau maju nggak? Iya. Ayo gitu. Nah mungkin dari kakak ada nggak kak tips-tipsnya untuk kayak kita supaya kita siap nih ya untuk ada perubahan yang nggak terduga, misalnya kayak pandemi kemarin, misalnya kayak tiba-tiba
Amin, lockdown lagi misalnya gitu, atau enggak apa gitu. Wow. Jangan sampai ya. Mana cuma juga tahu pusing gimana ya. Jangan sampai sih ya. Sampai tapi mungkin persiapannya apa ya? Ya walaupun kayak gitu, kita harus tetap kreatif ya. Itu kreatif jangan sampai hilang gitu. Walaupun kayak misalnya kita terkunci di rumah aja gitu. Ya lakuin semuanya yang sesuai dengan passion kita gitu. Ya jangan berhenti untuk belajar sih. Gitu sih. Tetap produktif ya. Iya, tetap produktif. Nah makanya nih TikTok ini memunculkan banyak kreator pas lagi pandemi nih. Banyak banget ketika pandemi. Oke, biar produktif main TikTok hingga pada akhirnya banyak muncul kreator-kreator baru dan banyak ilmu yang kita dapetin hari ini. Benar. Luar biasa. Terima kasih Kak Aulia Sarah. Aku mau ke selanjutnya. Si kakak yang paling cantik kasih. Oke, belum. Sorry Kak, aku mau ada pertanyaan lagi buat Kak Aulia Sarah ya. Untuk proses belajar apa aja yang harus kakak lewati dalam proses syuting di Kakak Desa Penari? Ini panjang ya ceritanya. Nggak apa-apa ya. Jadi waktu pertama kali aku terima skrip Kakak di Desa Penari ini, to be honest, aku tidak tahu kalau cerita ini viral. Karena aku nggak ngikutin aku nggak ngikutin Twitter saat itu kan, karena memang di sana kan viralnya. Terus setelah aku tahu berita itu, aku ngulik nih. Ini aku belum berangkat datang untuk casting ya. Aku ngulik, aku research di Google gitu artikel-artikelnya, dan aku juga baca threadnya gitu. Sampai aku datang ke mall, ke toko buku, aku beli buku Kakak di Desa Penari. Ada ya? Ada bukunya, aku baca semuanya lengkap. Terus di saat aku siap untuk casting, disitulah aku benar-benar harus mempersiapkan semuanya maksimal. Karena menurut aku dimana kita kayak berjuang tuh bukan pada saat ketika lo udah kepilih terus lo baru berjuang. Enggak, justru berjuangnya tuh dari awal, dari lo belum casting gitu. Ya dari situ harus kita maksimalin. Jadi kan memang aku dikirimin skripnya dan sinopsisnya gitu. Tapi aku inisiatif di rumah, aku pengen memberikan persembahan nari. Sebenarnya nggak diminta gitu. Jadi aku di rumah lihat video-video nari daerah gitu, terus aku latihan di rumah nari-nari gitu, kayak biar luas gitu ya. Biar meyakinkan gitu, nggak cuma mempersembahkan scene-nya terus berakting, tapi aku juga pengen kasih lihat aku bisa nari loh gitu. Jadi pada saat casting aku bawa selendang. Aku casting sengaja datang pakai kebaya. Aku pakai kebaya, bawa selendang. Jadi selesai casting untuk scene-nya, aku bilang, aku boleh gak minta waktunya sekitar 2 menit? Aku pengen nari, aku bilang gitu. Tolong direkam, aku bilang. Kasih ke MD gitu, tolong kasih lihat gitu. Terus udah akhirnya aku nari. Gitu. Wow, cocok. Iya, nari udah. Terus ternyata kepilih kan jadi Badaraunya. Di situ tuh rasanya kayak campur aduk, deg-degan. Wah, gimana nih? Karena kan perannya serem ya. Ini film horor pertama aku, terus juga jadi karakter yang bukan manusia. Challenging banget dong pastinya gitu. Terus akhirnya ada proses reading selama 1 bulan. Terus juga ada latihan nari daerah, udah ada coachnya juga, dan ada latihan pendekatan sama ular. Wow, tapi kamu udah fobia sama ular? Enggak sih, tapi aku bukan juga yang suka banget atau berani banget gitu. Ini kan, nggak cuma di situ, ternyata harus ngangkat juga. Jadi kayak gendong ular itu berat banget. Merchandise dari MD. Belum lagi pernah ada ular besar. Tidak mau CGI. Sanca atau piton atau apa sih ularnya? Iya, piton ya. Itu sampai pernah ada kejadian melilin nggak? Pas lagi latihan? Enggak sih. Udah besti. Oh, besti. Oke. Takut ya. Kalau kita pada ngomongnya Nagidi versi Indonesia ya. Mungkin teman-teman yang tahu ya. Dan juga itu nanti ketika itu jadi pas itu belajar juga nari ya. Iya.
Di situ aku jadi kayak mikir gitu ya. Wow, film KKN ini aku banyak sekali loh pelajaran gitu, banyak sekali yang aku ambil gitu belajarnya. Belajar menari, mungkin memang waktu dulu aku ikut sanggar tari waktu kecil. Tapi karena film KKN di Desa Penari ini aku ada latihan nari, itu membuat kayak skill menari aku terlatih lagi gitu kan. Ya kan Happy udah lama banget ya. ya. Udah lama nggak nari lagi, badan sakit-sakit lagi ya. Terus senang aja gitu, jadi membuat aku lebih mencintai lagi budaya-budaya Indonesia gitu. Luar biasa. Oke, Kak, aku mau nanya dong untuk tipsnya untuk ingin buat teman-teman yang pengen terjun ke dalam dunia hiburan, perfilman tuh apa sih Kak? Ada tipsnya Kak? Wow, tipsnya buat kalian yang pengen terjun ke dunia hiburan sih menurut aku satu, kalau misalnya kalian tahu passion kalian apa, tekunin terus gitu, jangan setengah-setengah ya kan. Terus juga jangan takut gagal. Karena menurut aku kalaupun kita gagal ya udah itu proses buat kita jadi lebih kuat lagi ke depannya gitu. Terus jangan nyerah, kayak misalnya untuk casting, aduh gak keterima nih udah 10 kali casting misalnya. Gak apa-apa, jangan nyerah. One day pokoknya harus percaya. Kalau kita niat baik di Sampul tahun 2005. Terus aku mencoba masuk ke dunia iklan. Kan itu casting gitu kan. Castingnya tuh zaman dulu ngantrinya ya Allah berjam-jam. Yang ikutan casting ratusan orang gitu. Tempat tunggunya kurang nyaman. Iya, panas-panasan gitu. Dan saat itu aku ada kali 100 kali casting gak dapet. Terus iya, dan aku tuh nggak nyerah gitu, mau coba kayak mikir, kenapa ya, kok gue nggak dapet? Bukannya sedih, malah yang kayak, nih, ada yang harus dibenerin nih dari skill aku gitu, apa gitu kan? Coba lagi casting lagi, coba lagi. Akhirnya, ketika aku dapet job iklan pertama aku langsung jadi main talent loh. Wow. Iya, dari situ bener langsung lancar semuanya. Memang kayak nggak ada yang tahu ya. Nunggu pintu Ya. dibuka dulu ya. Iya. Kayak udah tinggal tunggu. Yang penting perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Betul sekali. Ya, perjuangan di awal biasa teman-teman para aktor dan aktris adalah perjuangan casting. Iya, Ya, betul. casting terus, tiba-tiba dapat peran ataupun dapat jadi BA dalam suatu TVC misalnya gitu, itu lancar biasa langsung ke Benar, belakang ya. benar. Karena kan biasanya pada itu dapat rekomendasi ya. Iya. Biasanya kayak gitu, makanya itu kan lebih lancar lagi. Iya. Oke, jadi buat teman-teman sekali lagi jangan ya, tadi kita udah mengutip dari omongan dari Kak Aulia, yaitu adalah passion ya. Terus jangan pernah takut gagal, terus belajar sama jangan pernah nyerah. Aku mah yakin teman-teman sini semua pada nggak ada yang pernah nyerah ya. Dan pengen belajar terus ya. Kalau nggak pengen belajar nggak mungkin ada di sini ya di acara serunya belajar festival ya. Oke, terima kasih banyak Kak Aulia Sarah. Terima kasih. Nah, hari ini juga kita ada Kak Kinanti Halo. selaku sinden. Selamat sore, Sugeng Sonten. Nah, ini kalau emang udah sinden, kalau ngomong halo tuh beda banget ya. Vibe-nya tuh beda banget ya. Jadi Kak Kinanti sebagai pengisi sinden ya, berjudul lagunya Dan Dan. Artinya apa sih Kak Dan? artinya itu roh suci. Roh suci, itu bahasa apa? Itu Jawa tapi Jawa Sanskerta. Jadi bisa kita buat bahasa Jawa Sanskerta itu untuk puisi, untuk lagu-lagu Jawa, mau cepat itu pakai bahasa Jawa Sanskerta. Oh gitu. Dan ini ada perbedaan nggak sih Kak untuk dari lagu-lagunya ini, dari versi-versinya KKN Desa Penari ini sama semua ya lagunya? Ya kebetulan sama sih ya. Kebetulan sama semua ya. Dan ini kayak memang kental banget ya, culture-nya itu benar ke arah Jawa ya. Betul. Kalau di film KKN Desa Penari ya. Ada kesulitan nggak Kak pada saat lagi sindennya, atau ini sinden apa emang sudah ada atau Kakak yang buat sendiri atau ada yang penciptanya? Jadi aku ceritain ya dari awal. Boleh, aku pengen banget ya. Sebenarnya dihubungi dari MD itu udah sekitar tahun 2018 atau 19 itu udah lama sekali. Dan waktu itu memang kebetulan juga aku sudah membaca thread di Twitternya. Jadi pas dihubungin, jadi kebetulan aku dari Gunung Kawi, negara asalnya. Wow, oke. Jadi Gunung Kawi itu adalah daerah salah satu di Jawa Timur, di Kota Malang, Jawa Timur, namanya Gunung Kawi, dan aku memang lahir dan besar di sana. Gitu. Jadi waktu dihubungin dari MD,
untuk ngisi soundtrack film Kakak Enda Sepenari, kayak seneng banget kan. Langsung aku nelfon bapakku. Jadi bapakku adalah pegiat seni di Gunung Kawi kebetulan. Ya, terus bapakku juga ternyata ngikutin juga, tahu tuh di Twitter. Terus akhirnya aku ketemu bapakku, kita brainstorming selama kurang lebih 30 menit, nulis liriknya berdua sama bapakku, terus kita bikin lagu, kita record demonya, langsung kita kirim ke MD. Jadi sebenarnya kalau kesulitan karena mungkin semangat yang nomor satu, kemudian yang kedua memang bapakku dan aku dari kecil sudah berkecimpung di dunia seni tradisional, menari, singen, gamelan gitu. Jadi kalau kesulitan, alhamdulillahnya nggak ada yang signifikan sih. Ya, tantangan aja ya, kayak dapat tantangan baru nih untuk film gitu ya, Iya, lebih ke arah situ ya. Kan bisa dikatakan sebenarnya ini adalah lagu aku yang pertama yang masuk jadi soundtrack film, dan filmnya boom. Oke, berarti ini adalah ciptaan dari kakak sendiri bareng Iya, sama bapak. ayah ya, Iya, sama sama bapak ya. Aku mau tanya deh, isi liriknya tuh apa sih? Nah, jadi liriknya ini sangat ada korelasinya di filmnya. Jadi liriknya POV-nya kayak begini. Tuhan menciptakan makhluk di dunia ini bukan hanya manusia, dan kita tahu itu. Tapi kadang manusia tuh selalu merasa sempurna. Jadi dia tuh bisa seenaknya aja gitu, sempurna, terus kayak sombong, terus kayak ke tempat baru dia tidak sopan, melakukan apa gue sempurna kayak gitu. Jadi POV lagu ini sebenarnya memberi peringatan kepada manusia kita agar jangan merasa paling sempurna, karena kita hidup di dunia ini tuh sebagai siklus. Jadi makhluk hidup di dunia ini bukan hanya kita aja. Jadi ayo kita saling hargai satu sama lain begitu. Dalam loh maknanya ya. Jadi buat teman-teman mungkin baru tahu kan? Nah itu arti lagunya ya. Dan ini katanya juga ada proses-prosesnya ya dalam pembuatan lagunya ya. Betul. Balik lagi karena memang aku terlahir dan besar dari sana, jadi apa-apa harus ada semacam selamatan atau upacara. Jadi lagu ini sebelum proses perekamannya kita mengadakan upacara among-among di Keraton Gunung Kawi langsung. Jadi sebenarnya tujuan dari upacara ini yang pertama untuk menghargai leluhur aku di Gunung Kawi. Kemudian kedua, ini permintaan dari bapak aku, kita berikan energi baik ke lagu ini gitu, agar yang menyampaikan juga merasakan energi baik di lagu ini. Oke, untuk prosesinya itu seperti apa tuh Kak? Jadi kayak dinyanyikan dulu atau prosesinya gimana? Sebenarnya lengkapnya sudah bisa kalian tonton di YouTube MD Music. Ya silakan di YouTube. Cuma dia aku jelaskan ya singkatnya. Upacaranya itu sebenarnya kita menyiapkan tumpeng jelas, terus cok bakal. Jadi cok bakal itu seperti sesajen. Di situ lengkap ada bunga, ada kendi, ada kain kafan dan lain-lain. Terus kita siapkan gamelan yang mau kita pakai untuk rekam, kita bawa upacara. Terus di sana tuh ada, kalau di Jawa namanya moden. Moden itu orang yang di sini apa ya, bisa diartikan pemimpin doa lah. Oke. Ya, istilahnya kalau misalkan kasarnya lagi yang coba jabu lah, istilahnya kayak gitu. Jadi lagu ini kita mainkan, terus di situ ada harapan ditulis, dibacakan oleh modennya, terus kita bagi, kita makan bersama, kita pukul, kita berdoa seperti itu sih. Ya. Oke, makanya kenapa sindennya ini tuh dapat banget karena melalui proses-proses sakral juga ya ternyata ya. Betul. Oke, Kak, buat teman-teman nih, boleh nyanyi nggak Kak? Satu bagian. Iya boleh. Oke. Cimprayangan lawan peri, hilu panas pati sedaya anak maniro. Terima kasih. Keren banget teman-teman, luar biasa. Langsung sunyi. Siapa yang nggak merinding? Angkat tangan. Coba. Siapa yang merinding? Ngerekam sambil merinding ya, tangan teman-teman ya. Merinding loh, berasa banget loh. Kalau dia juga udah merinding, udah megang-megang gitu, gini aja. Pak Manas merinding, udah merinding ya. Aduh, bener serem ya.
Luar biasa ya, dapat banget loh Pak. Iya, dan ini ada pesan dari bapak aku kalau misalkan ketika kalian mendengarkan MP3-nya di semua DSP juga bisa di stream di seluruh digital streaming platform kesayangan kalian, dan kalian merasakan pusing atau mual, itu disarankan untuk minum air putih. Nah, ya ada yang pusing, ada yang mual, pegelinu, pinjat ke sana ya. Beda ceritanya ya. Tuh ya, jadi teman-teman bisa didengerin di platform-platform ya untuk lagunya ya. Yes, betul. Kalau lagi dengerin tiba-tiba pusing, ingat jangan dipaksa, minum air putih dulu ya. Yang banyak. Yang banyak. Yang banyak. Nanti kalau udah atur nafas, dengerin lagi. Oke. Dan baiklah, kita sudah banyak berbincang-bincang sama teman-teman dari MD Entertainment. Nah, aku mau menginformasikan nanti teman-teman dari Mama Nos, Aulia dan juga Kaki nanti juga akan ada di booth ya. Setelah ini ya, kita akan ada reacting ya. Nanti di situ juga akan ada menghadirkan dari Badara Wuhi dalam booth creator yang sudah ada dari boothnya MD Entertainment. Nanti akan ada reacting adegan-adegan ikonik dalam film KKN Desa Penari. Itu bagaimana sih yang bagian ikoniknya? Paling ikonik? Paling ikonik yang mana yang paling kalian tahu? Jangan aneh-aneh. Yang mana yang kalian tahu di KKN Desa Penari? Yang mana? Neneknya Nur. Aduh, jangan deh. Takut itu, serem. Atau yang si Widianya nari-nari? Yang mana? Nggak tahu, yang mana? Aku udah tahu arah pikiran lo kemana semua udah. Oke. Ayo Kak, yang mana Kak? Kalau dari Kak Aulia tuh yang paling ikonik tuh yang mana? Yang nari di hajatan. Yang nari di hajatannya. Oke, nari di hajatan. Sama yang terakhir kalau nggak salah ada adegan Ayu juga nari dipaksa itu ya? Iya, betul. Oke, ini nggak apa-apa, gue spill orang filmnya udah lewat, udah tayang. Kalau belum nonton siapa suruh belum nonton ya? Makanya nonton sekarang juga ya. Oke, nanti juga ada menari tari jejer gandrung ya, itu nama tariannya ya. Tarian khas Badara Wuhi di film KKN Desa Penari ya. Dan itu dari mana asal tariannya? Dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Oke, dan juga ada nyinden. Creator menyinden lagu dan ya di part tertentu. Nah, ini kalau nyinden bareng ada kenapa-kenapanya nggak? Ntar minum air putih lagi kita tuh gimana? Gak apa-apa, nanti aku pegangin. Di transfer energinya ya. Oke ya. Ada yang mau nyobain nyinden bareng nggak? Ada? Mungkin mau nari bareng juga ada dong pasti. Ya. Ada Kak Jill, nanti mau nari bareng ya. Ini luar biasa lah Kak. Oke, nanti kalau bagian musik Kakak Anak Tavi ini ada nih bagiannya ya. Oke ya. Juga nanti kreator juga bisa mengikuti aktiviti dan juga kesempatan untuk mendapatkan merchandise menarik dari MD Entertainment. Ada yang tertarik? Tertarik dong? Masa sih? Yakin? Tertarik dong? Ya. Pada diem aja. pada diem aja. Oke, baiklah teman-teman semua. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya buat Pak Manoj, buat Kak Aulia Sarah dan juga Kak Kinanti. Sukses terus ya, luar biasa. Aku tuh ngajakin nanti kayak Ayu banget. Terima kasih. Sedangkan gue ya tadi nyablak banget ya. Keren banget. Pokoknya terima kasih banyak. Sukses terus buat semuanya. Terima kasih banyak ya buat MD Entertainment. Saya persilakan. Terima kasih luar biasa. Oke teman-teman, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat teman-teman dari MD Entertainment. Boleh dan foto terlebih dahulu. Iya, dan juga saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua untuk jangan kemana-mana karena kita masih ada sharing session yang selanjutnya bareng sama teman-teman creator. Nah, kali ini mungkin yang tunggu teman-teman semua. Mana yang nunggu? Suaranya kurang, mana yang nunggu bareng sama teman creator? Oh, luar biasa nih ya. Oke, nanti habis itu juga akan ada, boleh langsung ke booth dari MD Entertainment ya. Dan juga kepada teman-teman yang mau gabung boleh langsung aja mengisi kursi yang di belakang. Boleh aja gabung bersama-sama karena saat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sharing session keempat bersama Creator Effect House.